Salam, jumpa lagi dengan saya, Bapak Antoni Ezekiel, Guru Pak di SMP 20. Selamat pagi, anak. Kita akan belajar tentang turunnya Roh Kudus. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, pasangan kompetensi dasar pertama. Dalam pembelajaran aktif dalam pasangan kompetensi dasar pertama, menggunakan model pembelajaran discovery learning dan inquiry learning yang dilaksanakan menggunakan metode pembelajaran wawancara, penelaahan Alkitab, studi kasus. Pasangan kompetensi dasar kedua, pembelajaran aktif dengan pendekatan saintifik dalam pasangan kompetensi dasar kedua ini menggunakan model pembelajaran discovery learning, inquiry learning, problem-based learning yang dilaksanakan dengan metode pembelajaran wawancara, observasi, dan penelaahan Alkitab. Peserta didik akan memiliki kompetensi menganalisis karya Allah melalui perubahan-perubahan yang dihadirkan gereja di tengah dunia. Pasangan kompetensi dasar ketiga. Dalam pasangan kompetensi dasar ketiga, peserta didik akan mengalami proses belajar yang menyenangkan dengan pembelajaran aktif menggunakan model pembelajaran discovery learning, inquiry learning, problem-based learning, dan metode pembelajaran demonstrasi. Penelaahan Alkitab, mind mapping. Peserta didik akan memiliki kompetensi memahami makna hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus dan membuat karya yang berkaitan dengan sikap hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Pasangan kompetensi dasar keempat. Pembelajaran dalam pasangan kompetensi dasar keempat ini dilaksanakan dengan active learning, menggunakan model pembelajaran discovery learning, project-based learning, problem-based learning, dan metode pembelajaran wawancara, mind mapping, observasi. Peserta didik akan memiliki kompetensi menerapkan tugas dan pelayanan sebagai murid Yesus dengan mendemonstrasikan kasih terhadap sesamanya sebagai bentuk penghayatan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Turunnya Roh Kudus adalah penggenapan firman Tuhan yang tertulis dalam Perjanjian Lama, Yoel 2 ayat 28, Yesaya 61 ayat 1 hingga 3, dalam Perjanjian Baru, Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Dalam Perjanjian Lama, peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia belum nampak. Namun para nabi telah menubuatkan kedatangannya. Peran Roh Kudus baru nampak jelas dalam Perjanjian Baru. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati.